Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Tempat ini juga yang mengikuti melalui live streaming. Mari sebelum kita memulai pengajaran, saya akan ajarkan satu pujian lebih dahulu, yaitu Ku Datang Rendahkan Diri. Ku datang rendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Ku sadari siapa diriku, karya ajaib tangan-Mu. Amin. Hanya Kau yang ku hormati, Maha tinggi, Maha suci, ku kasihi segenap hatiku, jiwa dan kekuatanku. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, agung nama-Mu. Biar semua umat-Mu menyembah-Mu, Yahweh Bapa-Ku. Ku tinggikan, ku muliakan Yang Maha Esa. Kau ku sembah, Kau ku puja, ku puji selamanya. Datang rendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Ku sadari siapa diriku, karya ajaib tangan-Mu. Kau yang ku hormati, Maha tinggi, Maha suci, ku kasihi segenap hatiku, jiwa dan kekuatanku. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, agung nama-Mu. Biar semua umat-Mu menyembah-Mu, Yahweh Bapa-Ku. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, agung nama-Mu.
Sebelum pengajaran kami menyembah, memuji-Mu, ya Allah Yahweh, Elohim, Bapa kami. Dan juga kami mengagungkan Putra-Mu Yesus Kristus yang layak menerima hormat, kemuliaan, pujian, dan sembah kami. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri dan mengambil pengajaran firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan Kau dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu, juga mereka yang mengikuti melalui live streaming. Kami sambut firman-Mu malam hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap belajar bersama katakan amin. Haleluya. Sebelum pengajaran saya memanggil lebih dahulu Bapak Musa Kiki yang baru saja kita baptis dari Bandung. Saya akan menyerahkan surat baptisan ini. Ya, silakan maju ke depan Pak Musa Kiki. Namanya tambah lagi Pak Musa. Puji Tuhan luar biasa. Ya. Oke. Ya. Ini Pak Kiki surat baptisnya ya. Coba dibuka dilihat. Ini khusus langsung jadi, ya. Ini KTP surga, selamanya, selamat ya, Pak Musa Kiki. Senang? Pengalaman setelah dibaptis gimana rasanya? Rasanya gimana ya? Bahagia. Plong, benar. Puji Tuhan, tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, oke. Ini yang punyanya anak-anak muda, kemarin ada Paris dibaptis sekalian dan juga Sakia, dan satu nanti saya titip Pak Hendi untuk serahkan ke Tante Kui. Ini Ibu Marta dari Kalimantan, dari Samarinda. Saya baptis melalui live streaming, kemudian datang ke Malang, saya teguhkan, saya doakan. Ya, nanti ini diserahkan, anak-anak kan masih pertandingan ini. Ya. Masih lomba doakan besok terakhir Sabtu supaya ini kemarin menang, hari ini pasti menang, besok menang lagi. Pokok final saya datang. Ya. Teman-teman nating tulus kok. Tapi saya rasa paling enggak juara 2 lah, minimal nih. Amin, ya. Pokok juara saya ajak makan di sebelah. Haleluya. Ada satu lagu lagi tadi, tapi karena waktu, yaitu Yahweh namamu. Nanti saya akan ajarkan dalam minggu ini, paling enggak minggu akan saya naikkan. Karena ini yang menuntun kita untuk visi 2033. Supaya kita lebih mengenal Allah dan mengenal putranya Yeshua HaMashiach. Ya, kalau orang Kristen Tuhan Yesus pasti kenal. Tapi apakah kita mengenal Bapak Yahweh? Belum tentu. Dan ada banyak orang yang belum mengerti saudara. Karena mereka menganggap bahwa Bapa itu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus Bapa. Dan itu sesuatu yang salah kaprah. Yang terjadi di kekristenan. Ya sama seperti kalau Bapak Ibu Saudara membeli air mineral. Karena yang pertama keluar satu merek air mineral. Kemudian langsung di general semua dengan nama yang pertama. Ya, dulu kalau sepeda motor keluarnya kan dengan merek satu Honda gitu. Jadi sudah jadi nama sepeda motor. Naik Honda apa? Naik Honda Yamaha. Kan itu kan lucu juga. Naik Honda Suzuki. Ya Pak Martin ya. Ya itu orang Indonesia. Sanyo saudara tahu toh? Ya. Apa? Alat pompa toh? Nah, pompa air, tapi Sanyo apa? Merek apa Sanyonya? Pak, saya mau beli Sanyo. Merek apa? Loh. Merek Toshiba. Haleluya. Nah, sekarang saya mau mengajarkan kembali ke Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan ini saya langsung selesaikan ya. Supaya paling enggak di awal kita perjalanan rohani ini Bapak Ibu Saudara mengerti bagaimana hidup umat perjanjian ya. Oke, saya akan menuliskan. Hidup umat
perjanjian. Mungkin saya sedikit membuka ayat. Kalau diteguhkan aja, yang penting Bapak Ibu saudara mengerti. Jadi saudara harus mengerti bahwa kita ini adalah umat perjanjian. Itu yang harus dimengerti oleh orang Kristen. Ya, karena keberadaan saudara dan saya bukan kebetulan, tapi karena perjanjian ini. Mungkin untuk mengawali kita buka di Kisah Rasul dulu supaya mengerti. Ya, saya lanjutkan yang minggu lalu. Tolong buka di Kisah Rasul 3 ayat 25. Supaya Bapak Ibu saudara mengerti bahwa kita hadir bukan kebetulan loh ya. Gereja itu ada bukan kebetulan. Ya, bukan tiba-tiba. Jadi kamulah yang mewarisi apa saudara? Nubuat-nubuat. Jadi Bapak Ibu saudara harus mengerti bahwa ini perjalanan rohani. Saya gambar begini. Ini satu perjalanan ya, rohani. Perjalanan rohani ini belum selesai Bapak Ibu Saudara. Kalau ini dibagi dua, ya saya gambar di sini. Ini adalah perjanjian lama dan ini adalah perjanjian baru yang ditandai oleh salib nanti. Nah Bapak Ibu Saudara harus mengerti, nubuatan itu kan hal yang disampaikan oleh Allah melalui para nabinya, wakilnya Tuhan. Jadi selalu ada yang namanya wakilnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, Tuhan selalu memilih satu wakilnya. Ya zaman dulu adalah nabi. Nabi menyampaikan apa? Nubuat. Nubuatan itu pernyataan Allah yang disampaikan kepada para nabi dan disampaikan kepada umatnya. Berhubungan dengan rancangan apa saudara? Berhubungan dengan keselamatan dan kedatangan Mesias. Keselamatan dan datangnya Mesias. Bapak Ibu harus mengerti ini. Mesias itu Yesus Kristus. Mesias adalah orang yang diutus oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi para nabi ini menubuatkan. Oleh karena itu nubuatan nabi apa yang disampaikan, yaitu berkenaan dengan keselamatan umat manusia. Dan rancangan Allah dimulai dari sejak Adam berdosa dan Hawa berdosa. Di situ Allah sudah membuat satu planning yang besar. Rancangan Allah berjalan sampai hari ini. Belum selesai loh saudara. Nah setiap saudara harus ngerti, saudara dan saya itu bagian dalam rancangan Allah. Makanya kalau saudara hidup dalam rancangannya, saya percaya apa yang Allah lakukan di perjanjian lama kepada umatnya, maka dia akan lakukan terus sampai hari ini. Dan Allah hadir, Allah berkuasa, dan itu bergerak dengan iman. Nah Bapak Ibu Saudara, memang ada perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi perjanjian lama ini ada untuk untuk menghasilkan nanti di perjanjian baru ini. Termasuk kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu dinubuatkan. Maka itu perjanjian lama ini adalah bayangan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau di sini perjanjian lama itu adalah bayangan, ya saya tulis gini. Bayangan. Bayangan apa yang akan terjadi nanti di sini. Di sini itu realitanya. Realita iman nanti di sini saudara. Maka itu perjanjian baru itu bergerak dengan iman, perjanjian lama bergerak dengan perbuatan.
Di perjanjian lama dituntut perbuatan karena masih nubuatan, masih bayangan. Ya. Nah, kita akan melihat bayangan ini itu nanti dinyatakan di dalam perjanjian baru, yaitu kehidupan hari ini. Kita inilah sebagai penggenap nubuatan. Ya, penggenapannya di sini Bapak Ibu Saudara. Digenapi. Jadi Kisah Rasul 3 tadi, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Allah mengeluarkan perjanjiannya. Maka itu kita disebut umat perjanjian. Tidak ada saudara di keyakinan apapun diajarkan hal ini, tidak mengerti. Kalau saudara kita mau jujur ya, bahwa satu keyakinan itu harus ada ujung dan pangkalnya ada. Ujung pangkal, sorry ya. Jadi tidak bisa abstrak. Nah, kekristenan itu bukan abstrak saudara. Gereja ada itu karena nubuatan. Sebagaimana yang saya katakan minggu lalu bahwa nubuatan itu artinya sesuatu yang diramalkan. Itu kalau bahasa yang sederhana. Diramalkan oleh para nabi, oleh penglihat. Para nabi itu disebut penglihat karena mereka melihat apa yang akan dikerjakan oleh Allah kepada dunia ini. Jadi gereja, hadir itu karena nubuatan semuanya. Dan itu dalam perjanjian yang diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Siapa nenek moyang saudara? Nenek moyang kita adalah orang-orang yang hidup di dalam perjanjian Allah. Walaupun kita bukan orang Israel. Karena kalau disebut nenek moyang itu harus Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, nenek moyang kita kenapa disebut kita? Karena kita termasuk keturunan Abraham. Sebagaimana minggu lalu saya katakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka adalah keturunan Abraham. Kalau dalam Roma 9 itu dibahas semua. Bahwa yang dimaksud keturunan yang disebut orang Israel itu bukan secara lahiriah, tetapi keturunan dari Ishak. Dan keturunan Ishak itulah nanti akan muncul, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa saudara dan saya saat ini adalah bagian dari pewaris nubuat-nubuat itu. Dan Bapak Ibu Saudara mendapat bagian dalam perjanjian Allah dengan nenek moyang kita. Nenek moyang kita adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Itu nenek moyang kita. Ya. Oke, tetap di sini aja. Makanya dikatakan ketika ia berfirman kepada Abraham, orang Kristen itu menerima iman Abraham. Karena Abraham disebut bapa orang beriman. Jadi kita mesti ngerti sekarang bahwa hidup kita itu ada hubungannya dengan perjanjian lama. Hidup kita itu ada hubungannya dengan rancangan Allah yang disampaikan kepada para nabi. Maka itu Bapak Ibu Saudara kalau membaca perjanjian lama, saudara harus mengerti bahwa saudaralah yang dimaksud itu. Membaca perjanjian lama jangan hanya membaca hal-hal yang hanya untuk kepentingan kita.
Tetapi secara garis besar semua itu adalah nubuatan yang akan digenapi nanti dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa perjalanan rohani ini tidak pernah berhenti sampai hari ini. Kalau di perjanjian lama bayangan, yang dimaksud bayangan, saya tunjukkan. Di perjanjian lama ini ya, ada yang namanya bait Allah ya. Saya gambarin aja supaya saudara mengerti. Sampai di sini paham ya? Kalau enggak paham angkat tangan langsung tanya. Di perjanjian lama itu ada namanya bait Allah. Bait Allah ini dibangun oleh Musa. Ini yang disebut yang namanya kemah pertemuan. Meeting room. Jadi Allah itu mencari tempat kediaman. Nah, pada waktu itu yang dipakai adalah para nabi. Yang dipakai Musa untuk membangun dengan contoh gambar yang di surga. Bait Allah di sini dan kehadiran Allah ada di baitnya. Ya, ini saya kasih merah ini. Ini kehadiran Allah. Ya. Dinyatakan dengan di dalam baitnya itu ada yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian, TP, ya. Tabut perjanjian. Itu ditaruh di dalam bait Allah. Ya, sebagaimana gambar yang di sana itu tabut perjanjian. Di sini ada tabut perjanjian dan kemudian di dalamnya itu ada juga yang namanya mesbah ukupan. Di sini ada yang namanya pelita, menorah, dan ada yang namanya meja roti sajian. Bapak Ibu Saudara, ini bayangan semua ada di dalam ini. Dan yang paling dalam itu tabut perjanjian menyatakan hadirat Allah. Dan Allah hadir di baitnya pada waktu itu. Makanya umat berbondong-bondong ke dalam baitnya. Dan di dalam bait Allah itu ditetapkan seorang imam. Jadi harus ada imamnya. Saya tulis imam. Harus ada seorang yang dipakai oleh Tuhan menjadi imam. Allah hadir, kemuliaannya ada di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah nubuatan yang akan terjadi nanti pada perjanjian yang baru. Karena ini bayangan, ini hanya perjanjian baru. Kalau dengan bahasa ini simulasinya. Dan Allah memakai simulasi ini untuk nanti akan dinyatakan. Karena Allah berkata, tidak ada seorang pun yang bisa membangun rumah bagi Allah. Bahkan Daud ingin membangunnya. Tapi Allah berkata, Daud, kamu udah kotor tanganmu membunuh. Oke, anakmu nanti yang akan membangun. Yang dimaksud anak itu keturunannya sebetulnya. Bukan Salomo. Salomo bangun saudara bait Allah. Salomo yang begitu besar hancur. Tuhan Yesus berkata, robohkan bait Allah ini. Maka dalam 3 hari aku akan membangunnya. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa membangun tempat kediaman bagi Allah. Enggak bisa. Hanya keturunannya yang telah menang. Yang dimaksud adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, bangsa Israel sampai hari ini menganggap bahwa bait Allah itu ya ini
Maka itu mereka sedang punya planning untuk membangun bait Allah ketiga. Saudara, bait Allah ketiga dibangun tanpa kehadiran Allah, saudara. Karena mereka menolak Mesias. Maka itu di dalam surat, sebentar saya tunjukkan. Di dalam Korintus ya, oke sebentar. Di dalam surat Korintus dikatakan tanpa Kristus tidak ada seorang pun bisa ya mengerti tentang perjanjian lama. 2 Korintus 3:14. Mari kita perhatikan. Maka itu kenapa bangsa Israel getol untuk membangun bait suci ketiga. Bait Allah ketiga itu dibangun atas tanpa pengertian dari Kristus. Padahal saudara, bait Allah itu sudah dibangun. Dan firman Tuhan berkata, saudara adalah bait Allah. Dan gereja Tuhan inilah kumpulan dari orang-orang benar. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi Bapak Ibu harus mengerti. Kenapa bangsa Israel membangun bait suci ketiga? Lah karena mereka masih tertutup matanya. Maka itu kita jangan terpengaruh. Tapi kalaupun itu terjadi, saya percaya ada rancangan yang besar. Sebab Allah itu sanggup mengeraskan hati Firaun untuk membuat bangsa Israel melihat kemuliaan Allah. Ya, itu yang ngatur semua adalah Bapa Elohim. Karena ketika bait Allah ini dibangun benar berdiri pasti terjadi peperangan besar, saudara. Karena saudara mengerti bahwa bait Allah yang sedang dipersiapkan itu di bawah satu gedung kepercayaan dari saudara-saudara yang lain. Dan itu jelas Allah pasti campur tangan. Jadi Tuhan itu bisa bikin gara-gara supaya kacau nanti bumi ini. Dan itu tujuannya kemana saudara? Bagi gerejanya. Pokoknya saudara harus mengerti semua yang terjadi dalam kehidupan dunia ini itu hanya bagi umatnya. Sejak dalam perjanjian lama zaman dulu apapun terjadi itu tertuju kepada Israel, kepada umatnya. Dan hari ini umat Allah sesungguhnya itu adalah umat perjanjian, yaitu orang Kristen. Memang kata Paulus, orang Israel tetap sampai hari ini kekasih Allah karena perjanjian nenek moyang. Tetapi saudara adalah umat yang dipilih untuk menggenapi semuanya. Sehingga saudara mengerti mereka berkutat terus karena pikiran tumpul. Jadi mereka ini mundur, kita udah maju. Maka itu saya katakan kemarin, loh kalau kita mengerti, kita menggenapi apa yang terjadi di sini, nanti saudara kita harus mengerti di sini ada hari raya. Itu gambaran, bayangan. Dan orang Kristen tetap melakukan perintah ketetapan Allah yang merupakan bayangan di perjanjian lama, semua hukum-hukumnya tapi dengan kacamata Kristus, katakan amin. Maka itu saya berani menulis di sini, sesungguhnya saya taruh di atas ya, ada payung satu yang namanya payung kasih karunia. Ini yang bekerja dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu harus mengerti, ini payung kasih karunia ini bekerja gini. Tanpa kasih karunia tidak bisa. Maka saudara kita mesti mengerti kasih karunia Allah itu yang minggu saya jelaskan walaupun tidak bisa selesai. Ya karena itu panjang berbicara kasih karunia, pengertian yang sangat dalam, yang serius, yang sungguh-sungguh, yang membawa orang semakin berani
mati bagi Tuhan. Itu goal kasih karunia di sana. Bukan seperti kasih karunia yang sekarang sedang didengungkan, artinya mereka hanya memakai kasih karunia untuk sebagai tameng menghindar dari ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang Israel sampai hari ini melakukan ketetapan Tuhan. Semua hari raya. Bahkan seorang hamba Tuhan yang saya kenal dan dia sedang meneliti hari raya itu, dan ini dinubuatkan digenapi dalam gerejanya. Dan gereja harus mengerti tentang hal ini. Tapi saya katakan meskipun kita tidak mengerti hari raya, tapi karena kasih karunia di dalam Kristus kita melakukan semua yang dikerjakan oleh hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu dijadikan satu pengertian, kata Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum utama dan terutama. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Itu kegenapan semua hukum Taurat. Dan itu ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah bekerja bukan pada perjanjian baru. Sejak zaman Musa, kemarin saya sudah jelaskan. Karena kita butuh kasih karunia. Maka itu dalam surat Petrus tolong dicarikan, penghakiman pertama di mana? Rumah Allah. Loh kenapa kok di gereja? Lah kamu kan yang genapi. Bukan di sini. Di sini tidak ngerti mereka. Hari ini mata Tuhan Allah, Yahweh tertuju di gereja. Makanya gereja itu punya peran, saudara. Olehmu Israel itu akan diselamatkan. Oleh kemurahanmu, nanti tolong carikan ya. Oleh kemurahanmu itu di surat Roma. Oleh kemurahan yang kita terima, cari di kemurahan aja nanti ya. Maka bangsa Israel diselamatkan. Jadi betapa pentingnya peran gereja. Nah iblis berusaha buat apa? Gereja dibuat melempem saudara. Gereja dibuat pasif. Gereja dibuat hedonisme. Kemakmuran, mentingkan diri sendiri, egois. Pokok gereja minta kaya. Seperti Abraham. Lihat saudara. Bacanya perjanjian lama dengan kacamata apa? Bukan kacamata Kristus. Jadi orang Kristen sendiri masih tumpul. Masih buta, tertutup. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Di mana rumah Allah? Rumah Allah adalah house of God, the temple of God, disebut bait Allah. Di mana? Ini bait Allah, juga ini gerejanya. Pertama-tama. Jadi perhatikan saudara, kalau di sini bait Allah ada, di sini gereja ada. Gak pernah lepas saudara. Makanya jangan main-main saudara. Apa yang kita lakukan ini bukan keisengan. Maka itu kalau ngomong nih keselamatan nih, gak ada gereja nih. Ya saya ikut Yahudi saudara. Saya ikut keyakinan ini. Karena hanya satu inilah keyakinan. Yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saya ikut. Kalau boleh. Masuk sinagoge tidak boleh saudara. Belum disunat, tidak boleh. Tidak boleh, syarat utama. Dan saudara harus mengikuti peraturan-peraturan daripada Yahudi. Ya, yang suka kepiting, tidak akan pernah masuk sinagoge. Udang gitu. Harus seafood gitu. Tidak bisa masuk. Tidak bisa. Makanya Tuhan kita Yesus Kristus sampai matinya tidak pernah makan babi. Sedangkan saudara, apalagi orang Batak, orang Manado, kantong Kristen
nomor satu ciak babi. Ya toh? Saya ke Manado langsung, Bapak makan ini. Wah, gede saudara, babi nggak bisa makan saya saudara. Mari kita merenungkan lebih dalam supaya Bapak Ibu Saudara tidak sekedar ya saya Kristen, KTP Kristen. Loh, Anda tahu, Anda perjanjian loh. Masalahnya gini loh saudara. Kalau di bangsa Israel orang tuanya itu selalu mendidik anaknya dengan perjanjian Paskah. Di surat maybe ya, nanti belajar sendiri aja lah, saya tidak buka. Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka selalu memperingati Paskah ini bahwa nenek moyang kita melewati laut Teberau dan itu Allah membuka laut menjadi dua. Ingat, dan anak sulung mati semua, tetapi kita hidup, itulah Paskah. Jadi kalau mereka tanya mengapa kami ke sinagoge, ajari anakmu, peringati. Bukankah itu juga diajarkan di perjanjian baru? Tuhan Yesus mengajarkan, peringatilah, inilah tubuhku. Itu kan Paskah. Maka perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu kenapa harus dibaptis? Karena Paskah itu melewati, yaitu namanya Laut Teberau. Makanya orang dibaptis baru terima perjamuan kudus. Untuk apa perjamuan kudus? Ingat nak, keluarga kita diselamatkan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang membelah laut menjadi dua antara hidup yang gelap kepada hidup yang terang. Saudara, tiang awan itu menutupi tentara Israel. Tiang api di malam hari dikejar, itu tiang api ada di atas orang Israel. Orang Israel itu berjalan tanpa kegelapan. Sedangkan orang Mesir gelap gulita. Bahkan siang hari pun Tuhan bisa bikin orang Mesir itu gak ngelihat apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan mana yang terjadi? Apakah orang tua sadar? Diajar anak-anak memperingati itu? Tidaklah, tidak. Kita cuma nyerahkan ke guru sekolah minggu. Guru sekolah minggunya minta maaf, yang gak ngerti sekali kok. Bapak Ibu Saudara, kita jauh. Karena kita tidak pernah mengerti ini. Kita hanya berpikir bahwa ya sudah saya Kristen. Loh, kamu tahu nggak Kristen itu mahal loh harganya. Maka itu penghakiman pertama pada rumah Allah. Yang harus pertama-tama dihakimi. Kenapa? Loh karena saudara menggenapi. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ini perjanjian Abraham. Coba saudara mengerti. Gambarannya waktu itu Allah perintahkan Abraham. Abraham, serahkan anakmu yang tunggal. Bawa ke Gunung Moria. Sembelih. Siap. Itu iman Abraham. Dan Abraham membawanya ke atas gunung. Dan kemudian Ishak diikat dan akan dibunuh. Saudara tahu itu gambaran siapa? Gambaran Bapa yang akan mempersembahkan putra tunggalnya. Bukankah Tuhan Yesus mati? Ishak tidak mati. Ternyata Allah memberikan domba yang tersangkut di semak belukar. Di situ Abraham berkata, di atas gunung Tuhan Allah menyediakan. Makanya muncullah kata Jireh. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh. Nah, bisa ngerti? Karena itu sebutan Allah yang menyediakan. Menyediakan apa saudara? Keselamatan. Melalui apa keselamatan? Hanya ngomong begini, kamu selamat, gak bisa. Allah kita itu Allah yang tunduk pada hukum yang dibuat. Makanya kenapa Tuhan Yesus tidak hadir
4.000 tahun yang lalu. Kenapa? Terlalu lama toh Tuhan. Tidak, karena Tuhan punya masa dan waktu yang ditetapkan Allah sendiri menurut kuasanya. Kenapa sampai hari ini Tuhan Yesus kok gak datang-datang? Allah punya rancangan. Tuhan menunggu gerejanya yang mempercepat. Maka itu NCC Internasional berdiri untuk mempercepat. Amin. Makanya saudara semua udah bukan jemaat lagi. Anda pendoa syafaat semua. Raja. Dan saya berharap kita tidak dihakimi. Karena kita melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita. Jadi saudara mengerti sekarang, kenapa dimulai pada kita? Ya kita ini yang tanggung jawab sekarang. Bukan Israel. Saudara tahu nggak bahwa iblis sudah jadi pendeta? Betul, iblis sudah jadi gembala. Sulit ya Pak, ya sulit memang hari ini saudara. Kita bukan menghina gereja, tidak. Kita berdoa gereja-gereja semua diangkat, bersatu, dipulihkan. Tapi kenyataannya Tuhan Yesus bilang, hati-hati ada nabi palsu, ada gembala palsu. Cari gembala yang palsu yang apa? Lihat saudara, kalau gembala ini tidak pernah mengajarkan bahwa saudara adalah orang-orang yang menggenapi firman Tuhan. Dan saudara sedang berjalan pada destiny Allah. Mari saudara harus ngerti. Karena nanti penghakiman itu dimulai pada kita. Bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, bagaimana? Aduh Tuhan, aku minta kasih karunia. Jadi kasih karunia itu payung kita terus. Jangan main-main saudara. Pak, apa mungkin orang Kristen ditolak? Absolutely, mungkin. Dan saya takut tuh saudara. Kalau ini kiamat dan tertolak, nggak bisa apa-apa. Makanya film yang Rapture, yang tiba-tiba seorang pendeta sedang ngomong, tiba-tiba bam, tahu ya, pernah ya, punya nggak itu filmnya? Itu ngeri saudara, tertinggal semua, pendeta hilang semua sama beberapa orang, tapi yang lain tertinggal. Nangis, sudah terlambat. Pernah saudara melihat film itu? Saudara mungkin hari ini engkau tidak terlalu berpikir tentang hal ini. Bahkan anak-anak kita nggak berpikir semuanya. Ya, oke, tetap aja dikembalikan aja posisinya. Nah, nggak apa-apa. Saya ngeri saudara, saya ngeri. Makanya saya berdoa minta kasih karunia. Tidak ada seorang pun yang berjalan tanpa kasih karunia. Sampai hari ini kita minta kasih karunia karena kita tidak mau tertolak. Tolong buka surat Roma yang kemurahan tadi, sudah ada? Israel tidak dihakimi lebih dahulu, tapi gereja. Karena saudara yang bertanggung jawab atas keselamatan semua orang. Maka itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat ini. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Apa kemurahan itu? Kasih karunia. Karena kita tahu bahwa saudara adalah umat yang mewarisi apa yang digenapi. Cuman masalahnya gak pernah diajarkan juga. Saya pun gak pernah diajarkan saudara. Ya kita merasa bahwa oh Israel dan kita berbeda. Ya memang berbeda. Tapi saudara tahu akar semuanya dari sana. Tidak ada nabi yang muncul di luar Israel. Hanya Israel. Nah ini mesti ngerti kenapa ada banyak orang Kristen yang meninggalkan agama Kristen. Pindah agama. Ya karena mereka tidak ngerti. Gitu loh saudara. Saya pun dulu sudah mau pindah agama. Udah tinggal masuk. Saya sudah. Tinggal saya menyampaikan perjanjian saya. Sudah masuk.
Kenapa kok saya lakukan? Lah papa mama enggak ngerti kok. Yang enggak pernah dikasih tahu. Karena semua gereja, minta maaf sekali lagi, bukan merendahkan gereja lu, tidak. Karena rata-rata ngomongnya ya cuman kebutuhan hidup, selesai. Ngomong kontrakan lah, ngomong kerjaan lah, ngomong bisnis lah supaya Anda semakin makmur lah, itu aja dibahas. Muncul tip bagaimana kita bisa mendapat kelipatan keuangan yang banyak di dalam Kristus dibahas. Loh saudara, bukan salah, tapi mari toh saudara, kalau Tuhan Yesus datang ini loh langsung dihakimi. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Saudara punya masalah apapun, Allah bekerja. Tapi kenapa Allah bekerja? Karena Allah peduli atas saudara, karena saudara termasuk bagian dalam rancangannya gitu loh. Loh kalau orang lain enggak urusan Tuhan. Loh Pak, tapi di sana orang-orang bisa berkata Pak, Tuhan baik. Lah ya itu makanya mereka enggak kenal Tuhan ngomong Tuhan baik, kok saudara kebangetan enggak ngerti. Saya tadi melihat salah satu YouTuber terkenal yang dikunjungi rumahnya hampir 1 hektar saudara. Dan saya melihat itu sambil saya itu gini, Tuhan aku melihat mereka ini ya hidup saleh, luar biasa. Ya, berkat luar biasa. Saya melihat saudara, mereka sangat saleh hidupnya. Bahkan mereka bikin rumah makan gratis di depan rumahnya tiap hari. Karyawan pun makan dengan makanan rumah yang gratis, makanan gratis itu untuk semua orang yang mau ambil. Karena Bapak ini bilang, saya terinspirasi dengan seorang pemimpin agama yang tidak punya apa-apa tapi berani membuka makan gratis. Nah saya ini miliarder, kenapa enggak berani? Buka saudara dia. Saya ini cuman gini loh saudara. Tuhan, saya melihat itu seperti Pemazmur 73. Kita hampir tertarik saudara. Hampir tergelincir saya. Waduh kalau enggak ada Tuhan Yesus saya ikut saudara. Karena mereka saleh. Dan diberkati mereka. Nampak kesalehannya. Bahkan mereka berkata, baru dari sana ya. Dari tempat tanah suci. Oh iya. Nanti kami akan berangkat, ini istri belum bla. Indah banget ya. Hidup mereka itu dipikirkan untuk yang ilahi gitu loh. Waduh saudara, saya melihat itu hampir tergelincir saya. Tertarik saya saudara, bukan karena kekayaannya, kesalehannya itu loh saudara. Nah kembali, bagaimana dengan mereka itu? Mereka bisa berkata bahwa Allah itu baik. Padahal Allah itu konsentrasinya ke saudara. Loh gitu loh. Untuk rancangannya dan Bapak Ibu Saudara harus mengerti tentang kebenaran. Makanya baca Alkitab. Kalau enggak gitu enggak ngerti. Saya yang akan meluruskan gitu loh saudara, katakan amin. Kalau Anda enggak pernah baca Alkitab, ya bagaimana? Kasih karunia Allah berjalan, minimal saudara harus mengerti apa yang saya ajar. Perhatikanlah kemurahan Allah, perhatikan ini kasih karunia. Saudara di sini ya, itu bisa ada dan saudara mengerti bahwa sekarang saya mengajar kepada semua jemaat bahwa saudara bukanlah domba biasa dan jemaat biasa. Karena saudara adalah imam. Karena di sini butuh imam. Realitanya Anda imamnya, katakan amin. Makanya saudara adalah disebut juga bait Allah, artinya kemah pertemuan Allah, meeting room. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib
untuk membuat kediaman Allah hadir di tengah umatnya melalui persekutuan para imam ini. Ada tabut perjanjian, tetap semua ini ada saudara. Tabut perjanjian adalah kehadiran Allah di mana dipikul oleh para imam. Nah, saudara mengerti tabut perjanjian isinya apa? 2 loh batu, buli-buli berisi mana surgawi, tongkat Harun, 3 benda. Itu lambang ada di sini saudara. Itu penyertaan, tuntunan, perlindungan, pemeliharaan Allah. Dinyatakan setiap kehadiran Allah dinyatakan di dalam setiap umatnya. Dipegang perjanjian itu, Allah tidak mengingkari janjinya saudara. Maka itu Pak Kiki dibaptis karena Pak Kiki dipilih menjadi umat perjanjian. Dan perjanjian itu harus saling mengikat. Saudara dengan Bapa itu memiliki ikatan perjanjian yang kuat. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Supaya Bapak Ibu Saudara nanti bersama-sama akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Orientasi gereja bukan dunia. Kalau saudara mendapatkan ajaran, Pak, kita jadi berkat. Otomatis saya bilang. Bukan pengejaran. Kita tidak ngurusi dunia sebetulnya saudara. Dunia kan kita tinggal. Dunia itu kan saudara tahu politik. Ngapain ngurusi politik? Loh Pak jangan gitu. Iyalah artinya orang Kristen itu mendoakan politik. Tapi kita kan harus terlibat. Terlibatlah kalau memang Tuhan dorong. Tapi jangan hilangkan keagamaanmu. Jangan kamu rapat terus sampai tidak ibadah. Mending tak taruh saudara sama saya. Saya bisa kok masuk ke legislatif. Apa sulitnya? Bisa hari ini, independen bisa. Bahkan orang Indonesia bisa menjadi wali kota di Amerika, gubernur. Tapi apakah tujuan hidup kita untuk dunia? Ngurusi dunia terus. Kalau Tuhan Yesus datang gimana? Saudara dihakimi, kamu ngurusi apa? Kamu nggak pernah ngurusi Israel. Coba kembali ke murahan itu. Bukan berarti saudara tidak boleh ada dipakai sebagai gubernur, sebagai wali kota, bahkan presiden sekalipun. Kalau sesuai kehendak Allah, jadi. Tapi tidak melupakan ibadah. Karena itu semua kita tinggal saudara. Ambisi. Dengan alasan bukankah gereja jadi berkat? Iya jadi berkat, terus kamu kenapa gak ke gereja terus? Saya bilang. Makanya teman-teman ini boleh ikut olahraga pertandingan. Tapi kan masa hanya turnamen sebentar. Coba terus. Orang KT saudara saya kasih. Tidak akan saya lepas anak-anak saya. Gila Pak. Saya pesan sama teman, minggu. Lomba enggak? Enggak Pak, lomba tak keluar, enggak usah ikut. Tak belikan piala sendiri-sendiri. Piala aja kok. Haleluya. Ada amin. Mode show. Putri Indonesia, apa putri Amerika terserah. Kalau momen itu enggak apa-apa. Tapi kalau hidupmu ditarik total, ya sadarlah kamu siapa. Orang Israel lo lihat saudara. Iblis itu setan. Ada iblis dan setan saudara di Alkitab, di surat Wahyu. Saya masih belum mengerti ya, ada iblis, ada setan. Jadi setan itu artinya pinter saudara. Saudara itu seakan-akan melakukan perintah Tuhan tapi Anda tertolak gitu loh. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kemurahannya. Tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Bukan yang ini Mbak. Oleh kemurahanmu maka Israel diselamatkan, carikan.
Tolong tulis cari kemurahan aja, tapi belum tentu di surat Roma. Roma 11, 31. Tolong buka Roma 11, 31. Itu tadi kemurahan dan kekerasan. Jadi saudara itu juga penting. Ya bolehlah nyambung. Kalau saudara nggak taat, dipotong. Bagaimana mungkin orang Kristen berkata sekali selamat tetap selamat? Dipotong saudara. Makanya saya bilang sama Pak Kiki, jaga ya Pak, apa yang Pak dapat di Malang ini, hatiku bergirang. Kalau sampai Bandung, dijaga Pak. Makanya ibu saya kasih tahu, Bu Yana, Pak Kiki ini hidup baru. Jangan ngomong yang lama lo ya. Karena yang ngomong yang lama itu sama dengan orang membuka sampah-sampah. Jangan, sudah tidak usah dibahas. Yang baru, dijaga. Tapi di Bandung kok sulit Pak, pindah Malang sudah selesai. Amin. Daripada di Bandung ini mati. Ibu sadar, makanya Ibu Yana bilang, Pak boleh nggak Pak Kiki ibadah di gereja ini? Boleh. Pak Kiki harus mendapatkan apa yang dia dapat, dijaga sampai mati. Makanya Pak Kiki saya katakan, Pak Kiki saya gembalakan, ada di belakang saya 10 tahun ke depan, umur 78, tetap semangat, menyala, jangan padam. Ada banyak cara memadamkan saudara, setan itu, iblis itu memang. Ayat 30-nya apa? Ayo sebelum saya tutup mau saya selesaikan, tapi paling enggak saudara mengerti. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ketidaktaatan mereka itu mana? Lah ini loh saudara, Israel ini dah blek, tidak taat. Tapi Tuhan yang ngunci mereka. Jadi yang buat gara-gara itu Bapa Yahweh itu. Karena dia yang mengerti keselamatan. Dia buat mereka kayak begini. Sebab kalau Israel taat, mungkin saudara tidak menjadi umat pilihan. Dan kita nanti di kehidupan kedua tidak akan memerintah. Tapi Allah itu dahsyat. Mereka tidak taat kepada Allah. Kenapa tidak taat? Firman Tuhan berkata, Roh Kudus datang supaya menginsafkan orang akan dosa. Apa dosa? Dosa karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Itu dosa. Itu sudah enggak taat. Dan mereka nolak. Tuhan Yesus datang ditolak. Disalibkan lagi. Allah mengeraskan hati mereka. Memang. Supaya mereka nanti ngerti siapakah Yesus Kristus. Dan supaya saudara oleh ketidaktaatan mereka, saudara beroleh apa? Kasih karunia gitu loh. Makanya Rasul Paulus berkata, kita ini sebetulnya hutang loh sama Israel. Maka itu Rasul Paulus ngajari berkati Israel. Kita memberkati dengan doa, berkati Israel. Kenapa kita memberkati Israel? Lah karena mereka itu loh saudara, yang menubuatkan kita ini. Bersyukur enggak? Maka kita beroleh kemurahan karena apa? Ketidaktaatan mereka. Kita yang bukan keturunan Israel, kita menjadi umat pilihan. Hebat enggak? Terus 31, nah ini kuncinya. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Sampai hari ini kan tidak taat. Supaya ini loh, oleh kemurahan yang telah kamu peroleh. Nah di sini persoalannya. Oleh kasih karunia yang saudara terima. Maka di sini disebut Injil kasih karunia. Firman kasih karunia. Mereka juga akan beroleh kemurahan. Berarti kemurahan yang kita terima, mereka beroleh kemurahan. Artinya mereka diselamatkan. Iblis berusaha lepaskan kasih karunia. Itu cara setan.
Gimana saudara melepaskan kasih karunia? Kamu hidup tidak taat. Makanya Tuhan akan menghakimi kita dulu. Saya takut tuh saudara. Bayangin ya saudara, kita kan sudah lakukan yang terbaik. Berusaha. Satu kali di hadapan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Mau apa saudara? Mau bantah? Jerit saudara. Bagaimana dengan keluarga kita? Maukah saudara keluargamu menerima kemurahan? Kalau engkau menghargai kemurahan. Dengan apa? Hidup kudus. Hidup taat. Sungguh-sungguh. Tidak ada kemurahan dibangun dengan santai. Tidak ada kemurahan tidak dibangun dengan keseriusan. Tidak ada kemurahan tidak dibangun dengan pelayanan. Karena di sini para imam melayani. Cuman di sini adalah nubuatan yang bergerak karena iman. Dan oleh iman itulah Tuhan berkenan. Dan saudara tidak pernah berhenti untuk meneruskan perjalanan rohani ini. Apa yang sudah dilakukan Allah ribuan tahun yang lalu, perjanjiannya jalan terus. Kalau dulu para imam yang pegang pikul tabut perjanjian, hari ini siapa umatku yang mau memikul tabut perjanjian? Kamulah imamat yang rajani. Maka setiap saudara kalau datang ke tempat sini, saudara beribadah bukan sekedar pasif, tapi Anda bersama saya dengan iman. Pikul tabut perjanjian. Kita memuji menyembah bersama. Kita taat, kita tekun, setia. Lupa kapan istirahat? Tidak ada istirahat. Bagaimana mungkin istirahat? Sedang banyak orang menjerit di sana, tidak selamat. Makanya gereja yang dipenuhi kasih karunia Allah adalah gereja yang aktif berdoa. Saya melihat ada gereja-gereja 24 jam mereka terus umatnya berdoa. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa mereka menerima warisan perjanjian Allah. Tuhan memberkati semuanya. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur malam ini supaya kami mengerti bahwa hidup kami ini bukan kebetulan. Bahkan hidup kami ini akan menyelamatkan semua orang. Asal kami tetap tinggal dalam kemurahan-Mu ya Bapa. Ampuni kalau selama ini kami hanya berpikir kami ini gereja agamawi. Kami hanya datang, kami hanya ibadah, kami tidak peduli dengan rancangan Allah. Biarlah melalui pengajaran tempat ini perlahan-lahan sebelum putra-Mu datang kami mengerti. Sehingga kami boleh bergerak dengan iman yang benar. Bukan iman yang salah. Dan hidup kami ini dan apa yang kami kerjakan, kerajinan, keturunan kami tidak pernah sia-sia. Karena kamilah pewaris daripada perjanjian Allah. Terima kasih Bapak. Abah menyerahkan imam-Mu yang berdiri 24 pintu gerbang surga nanti sampai jam 12 malam. Dan saat ini hamba minta pengurapan-Mu, buka dua tangan-Mu. Bapa berikan hikmat, apa yang hamba sampaikan terbatas. Tapi Roh Kudus akan memberikan hikmat. Akan memberikan kecerdasan rohani. Urapan hikmat Allah turun. Urapan mengerti kebenaran turun. Sehingga pikiran tidak tumpul karena hanya Yesus Kristus yang bisa menyingkapkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus terima warisan rohani ini. Bawalah pulang, katakan amin.